ada ironi yang begitu menyayat dalam perang ini. Israel dengan segala kekuatan militernya berusaha menghancurkan semangat rakyat Gaza lewat blokade bantuan. Mereka percaya bahwa kelaparan akan membuat Gaza menyerah. Namun justru ketika 303 orang meregang nyawa akibat kelaparan, termasuk 117 anak-anak, dunia menyaksikan kenyataan pahit. Yang benar-benar menderita kerugian bukan Gaza, melainkan Israel sendiri. Blokade yang mereka sebut sebagai strategi penguasaan total, kini berbalik arah menjadi senjata yang menikam jantung mereka sendiri. Gaza memang menderita, tetapi Israel dipermalukan di hadapan dunia. 120 tank Merkava kebanggaan mereka hancur lebur. Kerugian militer dan ekonomi ditaksir mencapai 500 triliun rupiah. Sebuah tragedi berubah menjadi tamparan. Sebuah blokade berubah menjadi bumerang. Serangan balasan Gaza dimulai dari sebuah strategi sederhana, namun mematikan. Di selatan Khan Yunis, kelompok perlawanan mempersiapkan jebakan militer untuk konvoi Israel. Mereka tahu jalur pergerakan Merkava 4 tank canggih yang selama ini disebat-sebat kebal peluru. Dengan rudal anti-tank rakitan, drone pengintai buatan tangan, dan koordinasi yang nyaris mustahil dilakukan di tengah keterbatasan. Gaza membuktikan bahwa kreativitas bisa mengalahkan teknologi. Rudal pertama meluncur malam hari menggantung tank paling depan dalam konvoi. Suara dentumannya memecah keheningan. Tank tersebut terbelah, terbakar, dan meledak. Jalur gerak konvoi terputus. Detik berikutnya, rentetan rudal lain menghantam tank-tank di belakangnya. Api menjalar cepat. Kobaran api menjilat-jilat langit. Prajurit Israel yang terjebak panik, sebagian meninggalkan kendaraan, sebagian lain terbakar bersama besi yang mereka tunggangi. Menurut laporan intelijen regional, 120 tank Merkava hancur total dalam serangan beruntun itu. Gudang bahan bakar Israel di Negev ikut terbakar, menghentikan suplai logistik dan membuat puluhan kendaraan tak bisa digunakan. Jalur amunisi terputus, pos komando lumpuh, dan pasukan Israel kehilangan arah. Kerugian ini tidak hanya soal angka. Tank Merkava adalah simbol dominasi darat Israel. Mereka membanggakannya di pameran internasional, menjualnya sebagai produk unggulan. Kini, setelah video kehancuran tank-tank itu viral di media sosial, reputasi Merkava tercoreng. Serangan militer menulis dengan pedas, jika rudal rakitan Gaza bisa menghancurkan Merkava, maka tak ada lagi alasan dunia menganggapnya tank terkuat. Pemerintah Israel berusaha bungkam, namun bocoran dari media lokal akhirnya mengungkapkan militer Israel menyebut ini sebagai kekalahan paling memalukan sejak Perang Yom Kippur 1973. Angka 500 triliun rupiah yang lenyap dalam semalam bukan sekadar kerugian ekonomi, tetapi keruntuhan harga diri nasional. Bayangkan malam gelap di Khan Yunis, angin gurun bertiup dingin, membawa aroma pasir dan debu. Di kejauhan, deru mesin tank Merkava terdengar berat, bergema di padang tandus. Israel percaya bahwa kendaraan tempur baja itu akan melindungi mereka dari segala serangan. Namun dalam hitungan detik, semua keyakinan itu runtuh. Sebuah rudal buatan, Gaza melongker, meninggalkan jejak asap putih di udara. Kilat merah menyambar, diikuti dentuman keras yang mengguncang bumi. Tank pertama di barisan depan hancur, menara bajanya terlempar ke udara, lalu jatuh menghantam tanah dengan suara berderak. Api menjalar dari dalam, menyulut amunisi, hingga ledakan kedua lebih dahsyat lagi. Konvoi berhenti. Tank-tank di belakang mencoba bermanuver, namun jalurnya terhalang. Rudal kedua melesat. Bola api besar terbentuk, menghancurkan dua tank sekaligus. Malam yang semula hanya gelap berubah menjadi terang benderang oleh kobaran api. Asap hitam pekat membubung, menutupi bulan, menciptakan siluet kehancuran. Prajurit Israel berlarian panik, sebagian terseret ke tanah, sebagian menjerit di balik baja yang terbakar. Di sisi lain, dari reruntuhan rumah yang telah lama hancur oleh bom Israel, warga Gaza berdiri menyaksikan. Mereka tidak bersorak, mereka hanya menatap dengan air mata, campuran antara haru dan luka. Anak-anak kurus, tubuhnya tinggal tulang, menatap kobaran api di langit dengan senyum tipis. Bagi mereka, setiap tank yang hancur adalah tanda bahwa penindasan tidak selamanya menang, bahwa meski lapar, mereka masih bisa melihat runtuhnya simbol keangkuhan. Malam itu, Gaza menyaksikan keajaiban. Tank Merkava, kebanggaan militer Israel, tidak lebih dari besi terbakar. Raksasa baja itu roboh, sementara rakyat kecil berdiri tegak. Gambarannya jelas. Mesin bisa hancur, baja bisa meleleh, tetapi tekad manusia tak pernah padam. Ironi perang ini menusuk nurani. Israel ingin menjatuhkan Gaza lewat kelaparan. Mereka percaya perut kosong akan lebih mematikan daripada peluru. Mereka menutup jalur bantuan, berharap rakyat menyerah tanpa perang. Dan memang benar, 303 jiwa tewas akibat kelaparan.
termasuk 117 anak-anak. Dunia menyaksikan bayi-bayi kurus yang tidak mampu menangis, ibu-ibu yang tidak punya susu untuk menyusui, rumah sakit yang kehabisan suplai darah. Tetapi di balik itu, justru Israel yang kehilangan lebih banyak. Dalam seminggu, 120 tank meledak, nilainya ratusan triliun rupiah. Gudang amunisi ikut terbakar, logistik masif, moral pasukan hancur. Israel ingin menunjukkan dominasi, namun yang terlihat justru kelemahan mereka. Kontras itu begitu kejam. Di satu sisi, seorang bayi Gaza terbaring di ranjang rumah sakit. Tulangnya menonjol, matanya sayu, hidupnya di ujung helaan napas. Di sisi lain, di padang pasir Negev, sebuah tank Merkava bernilai miliaran dolar terbakar. Tak berguna, menjadi abu. Dunia melihat dua tragedi sekaligus. Kematian warga tak berdosa, dan kehancuran simbol militer negara penindas. Israel ingin menulis cerita kemenangan, tetapi yang muncul justru kisah ironi. Blokade yang katanya strategi militer, berubah menjadi kuburan bagi kebanggaan nasional. Gaza memang lapar, tetapi Gaza tidak kalah. Sebaliknya, Israel, dengan semua kecanggihan teknologinya, justru tampak rapuh di hadapan perlawanan rakyat miskin. Dunia pun bertanya, siapa sebenarnya yang terkepung Gaza yang kelaparan, atau Israel yang terperangkap oleh kesombongan sendiri? Para pengamat menyebut insiden ini sebagai titik balik. Seorang analis di Doha berkata, Israel terlalu percaya pada mesin dan uang. Mereka lupa, tekad untuk hidup jauh lebih berbahaya daripada rudal paling canggih. Gaza memang terdesak, tetapi penderitaan justru melahirkan kreativitas. Dari komponen bekas, dari rudal Israel yang gagal meledak, perlawanan Gaza menciptakan senjata anti-tank efektif. Kini Israel menghadapi dilema strategis. Jika operasi blokade dilanjutkan, dunia internasional akan semakin marah. Citra mereka sudah hancur karena kematian ratusan warga sipil. Tetapi jika mereka mundur, itu berarti mengakui kegagalan. Kedua pilihan ini semua menghancurkan wajah Israel. Di lapangan, pasukan darat kehilangan keyakinan. Mereka tahu Merkava bukan lagi benteng kokoh, melainkan sasaran empuk. Video tank terbakar tersebar luas di media sosial, menghantam moral. Pasukan lebih keras daripada rudal. Sementara itu, industri pertahanan Israel menghadapi krisis. Investor asing mulai ragu. Negara-negara calon pembeli menunda kontrak. Siapa yang mau membeli tank yang hancur oleh rudal rakitan? Komentar seorang diplomat Eropa, dengan kata lain, Israel bukan hanya kalah di medan perang, tetapi juga di pasar global. Mereka kehilangan lebih dari sekadar tank. Mereka kehilangan citra, kehilangan kepercayaan, kehilangan keunggulan yang selama ini dibanggakan. Gaza, dengan segala keterbatasannya, justru berhasil membalikan peta kekuatan. Dunia tidak tinggal diam. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui juru bicara Stefan Dujarric menyebut krisis kelaparan di Gaza sebagai bencana moral global. Angka 303 kematian akibat kelaparan menjadi bukti nyata kegagalan moral internasional. Dunia menyaksikan penderitaan manusia sekaligus kegagalan strategi militer di jalanan aman, Beirut, Istanbul, hingga Rabat. Ribuan orang turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan dukungan, dan merayakan kehancuran tank Merkava sebagai simbol kemenangan rakyat tertindas. Di Istanbul, demonstran membakar bendera Israel sambil menyalakan api unggun. Jika Gaza yang lapar bisa menjatuhkan Merkava, maka Israel bukan lagi kekuatan yang ditakuti, teriak seorang orator. Uni Eropa terbelah. Beberapa negara menuntut Penghentian blockade, mengingat dampak kemanusiaannya. Namun yang lain bungkam, terikat kontrak senjata dengan Tel Aviv, Amerika Serikat paling canggung. Mereka tetap menyalurkan miliaran dolar bantuan militer. Tetapi media domestik menayangkan gambar bayi Gaza kurus kering, berdampingan dengan tank Merkava terbakar. Kontras itu mengguncang opini publik. Sejumlah analis Arab menyebut momentum ini sebagai bukti bahwa Israel tidak lagi tak terkalahkan. Bahkan, kata seorang profesor di Kairo, jika Gaza yang lapar saja mampu menghancurkan Merkava, bagaimana jika dunia Arab bersatu? Reaksi dunia ini menandai pergeseran besar. Perang Gaza tidak lagi sekadar konflik regional, melainkan ujian nurani global. Kini dunia menunggu, apa langkah Israel selanjutnya? Setelah kehilangan 120 tank Merkava, kerugian setara 500 triliun rupiah, dan gagal membuat Gaza menyerah lewat kelaparan, Israel berada di persimpangan. Apakah mereka akan meningkatkan eskalasi dengan bombardir udara lebih brutal demi menutupi rasa malu, ataukah mereka akan menarik mundur pasukan darat, menyusun ulang strategi, dan diam-diam mengakui kegagalan? Inatalis memperingatkan bahwa serangan udara beser-beseran hanya akan memperburuk citra Israel. Setiap bom yang menghantam rumah sakit atau kamp pengungsi akan menjadi bukti tambahan kejahatan perang. Dunia kini menyorot mereka.
menunggu apakah mereka memilih jalan kompromi atau kebrutalan. Di Gaza, meski perut kosong, semangat rakyat tetap menyala. Anak-anak kurus masih bisa tersenyum melihat tank terbakar. Para pemuda masih menggenggam batu, percaya baja bisa dihancurkan dengan keberanian. Gaza mungkin lapar, tetapi Gaza tidak kalah. Sejarah kini menulis bab baru. Siapa yang lebih dulu runtuh? Gaza yang tubuhnya melemah karena blokade, atau Israel yang kesombongannya terbakar bersama tank Merkava? Jawabannya masih menunggu. Di medan, perang yang berasap, di langit yang dipenuhi rudal, dan di doa-doa rakyat Gaza yang tak pernah berhenti.